Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama-sama belajar firman Allah yang memberikan kekuatan, penghiburan, pengajaran bagi setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pertolonganmu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu tiada pernah terhenti. Kami sampai hari ini masih menikmati kebaikan demi kebaikanmu. Kami bisa istirahat di malam hari. Kami bisa menikmati hari yang baru, membuka mata kami dalam kebaikan dan pertolongan Allah. Untuk segala keadaan tubuh kami bersyukur hari ini. Pujian hanya bagimu ya Yesus. Penyembahan hanya bagimu ya Yesus. Pengagungan bagi kemuliaan namamu. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya kita pikirkan sebagai orang-orang percaya terhadap firman Allah, terhadap apa yang Tuhan katakan? Bapak Ibu, di dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus mengajarkan dan mengatakan banyak hal. Salah satu hal yang disampaikan berulang-ulang yaitu adalah pemberitahuan tentang penderitaan dan kebangkitannya. Penderitaan dan kebangkitannya ini disampaikan kepada murid-murid, dituliskan sekitar 4 kali, dan itu berarti pemberitahuan yang melewati dari kata lebih ya, karena biasanya 3 kali itu hal yang penting, tapi ini sampai 4 kali Tuhan menyampaikan kepada para murid. Ternyata ungkapan tentang pemberitahuan kebangkitannya itu tidak hanya diketahui oleh para murid, tetapi orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Taurat saat itu juga mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi bagaimana respon kedua kelompok ini, murid-murid dan juga dari orang-orang Farisi? Saya merenungkan satu bagian ini dengan tema bagaimana sikap kita terhadap perkataan Allah. Bagaimana sikap kita terhadap perkataan Allah? Bapak Ibu, kita sangat senang sebagai orang tua saat kita mengerti anak-anak kita itu punya aktivitas waktu mereka di sekolah minggu atau di sekolah pelajaran agama. Mereka punya bagian tugas, salah satunya adalah menghafal firman Tuhan, mengingat firman Tuhan gitu ya. Menghafal itu adalah salah satu bagian bagaimana firman Tuhan itu bisa melekat di pikiran dan juga dekat di hati kita. Bapak Ibu Saudara, seorang tua akan bangga waktu anak-anaknya bisa menghafalkan firman Tuhan. Bahkan banyak orang-orang Kristen dewasa merasa bangga, dewasa secara usia, merasa bangga bahwa dia adalah orang-orang Kristen yang memiliki pengetahuan akan perkataan atau firman Tuhan dengan lebih banyak. Kadang-kadang kita bisa menyebutnya seperti konkordansi berjalan. Banyak sekali mengerti ayat firman Tuhan. Namun bagaimana sikap kita terhadap perkataan Tuhan itu? Sikap kita terhadap firman itu? Apakah kita hanya sebagai sekedar pengingat akan firman? Kita bangga dengan pengingatan kita, daya ingat kita terhadap firman Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita terhadap firman itu? Mari kita perhatikan di dalam Markus pasal 16. Bagaimana sikapku terhadap pernyataanmu? Bagaimana sikapku terhadap firmanmu? Di dalam Markus pasal 16 ini adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saya membacakan untuk kita dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 nanti ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk
pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur untuk meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepadanya, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana ia akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan apa sikap, apa respon Maria Magdalena, Maria, Ibu Yakobus serta Salome waktu mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mereka percaya sebagai guru. Mereka sudah dengar dari pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus yang mereka tahu adalah juru selamat, bisa memberikan pertolongan dan melakukan banyak mujizat. Dan sudah beritahu mereka, anak manusia akan menderita, akan menanggung banyak derita dan akan dibunuh, mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan 4 kali menyampaikan itu, dan saya percaya itu tidak hanya 4 kali didengar, tapi mereka juga membicarakannya di antara para murid. Karena salah satunya, ingat ya, Petrus bersikap bahwa Tuhan jangan, engkau sekali-sekali nggak boleh menderita. Tapi Tuhan sampaikan itu sampai 4 kali. Dan bagaimana respon Maria Magdalena, Salome, Maria Ibu Yakobus? Memasuki hari ketiga, mereka yang mendengar pernyataan itu, sikap mereka adalah tetap menganggap bahwa itu Yesus Kristus sekarang sedang ada di dalam kubur dan tubuhnya perlu diminyaki rempah-rempah. Karena memang demikianlah budaya pada masa itu. Jenazah orang yang dikuburkan diminyaki dengan rempah-rempah. Karena waktu itu adalah menjelang Sabat penguburan Tuhan Yesus dan belum dilakukannya, maka dilakukanlah ini ke murid-murid itu. Bagian ini adalah Maria Magdalena, murid-murid perempuan yang mengasihi Yesus, yang mengikut Yesus, yang melayani Yesus bersama-sama dengan para murid. Kemana saja mereka ini melayani, mereka ikut selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi bagaimana sikap mereka? Mereka tetap menganggap ini hari ketiga. Ya betul, tapi ini sekarang karena Sabat sudah lewat, maka boleh pergi untuk merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Sikap mereka saat mendengar itu, mereka tetap menganggap ya itu hanya sebuah pernyataan, sebuah pemberitahuan. Terjadi atau enggak? Kalau mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus yang sudah dibaringkan di kubur itu berarti mereka masih memperlakukan bagaimana Yesus sebenarnya memang ya sudah mati. Dan sekalipun ini hari ketiga, saya tidak dituliskan mereka ingat atau tidak, tetapi mereka masih memperlakukan Yesus sebagai jenazah yang perlu diminyaki pada hari itu. Bapak Ibu Saudara, di mana firman, di mana pernyataan Tuhan yang berulang-ulang menyampaikan pada hari yang ketiga aku bangkit? Harusnya mereka ingat itu. Dan kalau mereka ingat itu, harusnya mereka mempercayai Yesus bangkit. Dan kalau artinya hari ketiga Yesus bangkit, berarti waktunya sudah selesai, Yesus menjadi jenazah dan hari itu tidak perlu lagi diminyaki. Karena Yesus sudah bilang, Yesus sudah pesan, Yesus sudah mengucapkan hari ketiga Yesus bangkit. Tapi mereka masih membeli rempah-rempah. Mereka masih mau pergi ke kubur itu.
Bapak Ibu, kalau di dalam Injil Matius ayatnya yang ke-28, pasal 28 dituliskan bagaimana mereka pergi dan ya tujuannya untuk apa? Tadi di Markus dituliskan untuk meminyaki tubuh Yesus. Dan bagaimana mencari Yesus di kubur di tempat dia dibaringkan untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Ada satu kelompok yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menghadap kepada Pilatus. Mereka ini adalah kelompok di luar, kelompok bukan murid Yesus. Tapi bagaimana mereka ini mengingat perkataan Tuhan. Tapi saat mengingat perkataan Tuhan dituliskan di situ, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Oke, orang-orang Farisi, imam-imam kepala di sini ya, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, Tuhan, kami ingat si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ingat, tetapi tidak mempercayai juga. Kalau yang pertama tidak dituliskan mengingat apa tidak, tapi sikapnya juga tetap memperlakukan Yesus ya sudah meninggal, harus dirempah-rempahin. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ingat. Mereka kan memang orang yang belajar. Daya ingatnya luar biasa. Kami ingat si penyesat itu. Dia bilang dia mau bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kuburnya harus dijaga. Sebenarnya kedua-duanya responnya sama. Sama-sama tidak mempercayai. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome tidak dituliskan mengingat. Tetapi mereka juga memperlakukan Yesus tetap jenazah yang harus diminyaki rempah-rempah. Imam-imam kepala, kaum pembelajar, orang-orang yang cerdas ingat apa yang dikatakan Yesus, tetapi dia tidak mempercayai juga apa yang dikatakan Yesus. Sehingga dia minta kepada Pilatus bahwa kubur itu harus dijaga, karena nanti jangan sampai murid-murid mencuri. Padahal kenyataannya murid-murid mencuri, mereka pada ketakutan semua. Yang laki-laki murid-murid Tuhan Yesus itu tinggal di rumah dan mengunci rumah itu karena ketakutannya. Kok mencuri? Jangankan mencuri mayat Yesus, mereka yang ada dan yang mereka alami adalah ketakutan karena Yesus yang mereka kagumi, yang mereka ikuti, yang mereka jadikan guru, akhirnya juga disalib dan mati. Di mana firman yang selama ini didengarkan oleh para murid, oleh orang-orang dekat Yesus? Bapak Ibu Saudara, sebuah perenungan buat kita. Bagaimana sikap kita terhadap firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Tuhan berulang-ulang dalam hidup kita? Adakah kita seperti kelompok Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, atau murid-murid yang lain yang tidak dituliskan mengingat atau tidak? Yang pasti sebenarnya ingat, tapi sikap mereka tidak mempercayai atau ragu. Ya, mereka tidak memperlakukan bagaimana firman itu akhirnya akan digenapi. Maka malaikat itu, ya, yang ada di kubur itu, yang duduk di sebelah kanan dari kubur Yesus itu, kalau di dalam Matius 28 dijelaskan itu adalah malaikat dan menjelaskan, aku tahu kamu kesini untuk mencari Yesus. Ia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya. Menekankan seperti yang telah dikatakannya. Mengingatkan kembali bahwa Tuhan sudah pernah berkata. Dan apa yang dikatakannya itu digenapi. Bapak Ibu Saudara, entahkah kita adalah orang-orang yang suka belajar Alkitab, suka belajar, jadi daya ingat kita banyak tentang Alkitab. Tapi kalau sikap kita juga sama seperti dengan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, kita hanya mengingat itu, kita punya daya ingat yang kuat akan perkataan-perkataan itu, tapi sikap kita tidak mempercayai bahwa kebangkitan itu terjadi. Buktinya imam-imam kepala merasa nanti mereka mencuri mayat Yesus.
ingatan yang tidak ada hubungannya dengan iman, ingatan yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan bahwa itu yang dikatakannya dia akan bangkit, dia bisa bangkit loh. Harusnya gitu ya. Tapi tidak, nanti dia dicuri loh. Bapak Ibu Saudara, yang mana kita? Sikap yang mana kita? Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang mempercayai sabdanya, mengingat sabdanya, tapi juga bersikap benar terhadap firman-Nya, mempercayai bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Jika dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan dalam hidup saya, kita adalah orang yang percaya akan Tuhan, marilah kita mempercayai bahwa dalam segala keadaan kita tidak pernah sendirian. Yesusku hidup, Yesusku bersamaku. Yesusku hidup, Yesusku melihat apa yang kualami. Yesusku hidup, karena dia melihat yang kualami, dia akan bertindak menolongku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Yesusku hidup. Aku percaya semua yang dikatakan dalam janji-janji firman-Nya dalam Alkitab, semuanya pasti akan digenapinya. Mari menjadi orang percaya, menjadi murid Yesus yang memahami firman-Nya dan mempercayai firman-Nya pasti digenapi. Selamat menikmati penggenapan-penggenapan firman Allah dalam segala kehidupan kita, sebab Yesus hidup, firman-Nya pasti digenapi. Yesus hidup, memperhatikan dan menopang, menolong, menemani setiap kita dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, untuk kami belajar percaya firman-Mu itu ya dan amin, pasti Engkau lakukan. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.